الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختارنا وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para ummahat dan akhwat, a'azzakunallah, sebelum kita masuk ke kajian tafsir surat Abas, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min nukhulish shahawati ila jannatil qurubat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke surat baru, yaitu surat Abas. Surat yang saya yakin ibu-ibu sudah pada hafal kali ya, insyaallah. Siapa yang sudah hafal surat Abas? Angkat tangan. Karena anak-anak kita biasanya hafal ya surat Abas ini. Karena dia masuk dalam juz Ammah ya. Juz 30. Mudah-mudahan bukan juz melon, juz jambu yang kita hafal. Ini juz Ammah, mudah-mudahan paling tidak ada tekad sebelum kita wafat sudah hafal juz Ammah, juz 30. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, surat Abasa ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Adapun sebab turunnya adalah ketika Nabi sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy ya. Di situ ada Abu Jahal, ada kalau nggak salah Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nabi datang kepada mereka untuk berdakwah karena kalau pemimpin-pemimpin itu yang masuk Islam, kalau tokoh-tokoh itu yang masuk Islam, logikanya anak buahnya, bawahannya, pengikutnya akan masuk Islam. Itu ijtihadnya Nabi. Miriplah kalau zaman sekarang orang mendekati tokoh-tokoh, ya kan? Kalau di Pilpres ini kan orang mendekati tokoh-tokoh ya, B. Tokoh A, tokoh B. Karena kalau tokohnya ini udah kena, pengikutnya biasanya ngikut gitu. Jadi sudah ada zaman dulu. Nabi seperti itu yang Nabi lakukan. Proaktif ya. Cerdas ya, smart. Apa namanya? Kalau dua kali mendayu, sekian pulau ya terlampaui. Mungkin itu ya filosofisnya seperti itu. Saat Nabi sedang berbicara, menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid kepada tokoh-tokoh Quraisy ini, tiba-tiba nyelononglah ya sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang memang beliau ini buta ya. Nyerobot. Mungkin juga karena dia buta ya dia tidak tahu Nabi sedang bersama siapa.
Nyerobot langsung menanyakan satu pertanyaan kepada Nabi, padahal Nabi memang sengaja mendatangi tokoh-tokoh itu lebih dahulu. Tiba-tiba datanglah seseorang, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum, langsung masuk, langsung menyela pembicaraan Nabi. Melihat inilah Nabi kurang berkenan di hati beliau, maka beliau pun mengerutkan abas, ya kalau diterjemahkan di situ apa, bermuka masam. Abas itu sebenarnya ini, kalau kening kita dengan kedua alis ini, alisnya kita giniin, ini gini nih, ini namanya abas. Ya jadi ini sama ini dideketin, terus ininya dikerutin, itu namanya abas. Ya, diterjemahin bermuka masam. Watawallah, dan beliau berpaling. Nah, karena apa yang terjadi inilah, karena kejadian inilah, lalu turunlah ayat ini menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abasa watawalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya Nabi sampai ditegur, berarti Nabi melakukan kesalahan gak sih? Halo? Kan ayat ini negor siapa? Rasulullah. Berarti Nabi itu bisa melakukan kesalahan gak? Bisa gak? Nabi itu bisa melakukan dosa? Ayo. Ayo, ini pertanyaan penting. Mungkinkah Nabi itu melakukan dosa? Anda bisa jawab? Oh gitu ya. Luar biasa. Ada yang lain? Bagus nih jawabannya. Apakah mungkin Nabi, kita sebut saja secara spesifik Nabi Muhammad ya, itu mungkin melakukan dosa? Ini kayaknya masih ragu-ragu ini kelihatannya. Para ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin melakukan dosa besar. Sepakat ya? Nabi itu nggak mungkin melakukan dosa besar. Ya. Tapi Nabi mungkin melakukan dosa kecil. Ini belum selesai ya. Dosa kecil yang tidak membuat Nabi ini hina dengan dosa itu. Lalu setelah beliau melakukan kesalahan itu, langsung datang teguran, langsung datang pengarahan kalau Nabi salah. Jadi kalau Nabi melakukan dosa kecil ini tidak semua dosa kecil ya. Dosa yang tidak menunjukkan orang ini hina. Nah, seperti ini contohnya, bermuka masam ini. Ya. Contohnya beliau misalkan mendoakan orang-orang yang tidak boleh didoakan baik misalkan. Ya kan ada tegur, Nabi mengharamkan madu ya karena komentar istri-istri beliau ya. Ya. Jadi Nabi, tapi kalau Nabi melirik cewek gitu matanya jelalatan tidak mungkin. Jadi mungkin Nabi ini melakukan dosa kecil, tetapi dosa yang tidak menunjukkan kehinaan seseorang. Tetapi setelah beliau salah, langsung turun wahyu, menunjukkan, menegur atau memperbaiki bahwa beliau salah. Kenapa Nabi ini memiliki peluang seperti itu? Karena ini pentingnya di sini. Karena Nabi di dalam Al-Quran itu wajib kita ikuti, betul nggak? Wajib nggak Nabi kita ikuti? Di surat berapa tuh? Surat 33 ayat 20 kalau nggak ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Di surat Al-Hasyr ibu-ibu wajib mengikuti Nabi. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul Nabi Muhammad maksudnya maka lakukanlah. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Wajib mengikuti Nabi? Wajib. Wajib dalam semua perkara. Di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi ini tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Berarti ayat yang barusan saya sebut Al-Ahzab, Al-Hasyr, An-Najm, ini menunjukkan Nabi itu nggak mungkin salah kan? Faktanya tadi mungkin salah, mungkin ada kesalahan. Halo, ini harus clear ini. Nabi ini dijamin tidak mungkin melakukan kesalahan besar. Kesalahan kecil pun kalau salah langsung dikoreksi saat itu juga. Kan itu. Kenapa Nabi ini ada peluang kecil untuk salah? Perhatikan, ada peluang kecil untuk salah. Ini saya kalau jalan-jalan nggak apa-apa ini, Mas. Rekamannya nggak apa-apa. Karena kalau Nabi itu tidak ada ruang salah, tak ada ruang salah, maka dia akan menyamai Tuhannya. Saya ulang lagi. Kan ada maqam uluhiyah, ada maqam uluhiyah. Ya, ini ketuhanan. Ada maqam an-nubuwah, ya. Kalau Nabi, ini makamnya para Nabi, ini makamnya Tuhan. Tentu Tuhan itu tidak boleh sama dengan makhluk, siapapun makhluk itu termasuk Nabi. Maka Nabi, seluruh perbuatan beliau benar, perkataan beliau benar, ada peluang kecil untuk salah. Dan ketika beliau melakukan kesalahan kecil ini langsung dikoreksi saat itu juga. Nah, itu artinya apa? Kesalahan beliau itu terrekord kan, ya kan? Bisa terhitung. Kenapa? Setiap salah langsung tegur. Jadi kesalahan Nabi itu bisa dihitung. Dan kita juga tahu langsung Nabi itu salahnya yang mana karena langsung ada koreksi dari Allah. Kenapa ada peluang ini? Untuk menunjukkan bahwa beliau Nabi. Lihat ini. Kalau tidak ada ruang kecil salah, maka beliau akan menyamai siapa? Kira-kira penting nggak kalau gitu? Itu pertama. Yang kedua, kalau Nabi tidak pernah salah, maka kita tidak bisa mencontoh bagaimana kalau kita salah, apa yang harus kita lakukan. Oke. Sudah. Nabi contoh bukan? Contoh bukan Nabi? Contoh. Kalau Nabi sholat nggak pernah lupa, misalkan rakaatnya. Misalkan umat yang sholat seperti kita ini, apalagi sholat sendirian, sering lupa. Nah, bagaimana caranya kita kalau lupa? Apa yang harus kita lakukan? Gimana ya jawabnya? Memperbaiki. Gimana memperbaikinya? Kita kalau ibadah contoh siapa? Rasul. Kalau Rasul nggak pernah salah, jumlah rakaat misalkan. Dan kita kemudian umatnya salah, gimana cara kita? Ya, mengoreksi kesalahan kita kalau kita udah terlanjur salah. Sementara Nabi ini nggak pernah salah. Makanya salahnya Nabi itu untuk kepentingan umatnya salah satunya. Nah, sudah nyambung?
Halo. Mudah-mudahan sudah mulai clear kan? Jangan sampai nanti yang ngantuk, wah ustadznya nih bahaya ini kan. Padahal salah paham dia. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lebih ini lagi ya, untuk bisa memahami ayat ini secara detail ya. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Ini tegurannya. Siapa yang bermuka masam? Disebut nggak Rasulullah di sini? Ibu-ibu, disebut nggak? Iya. Tapi disebut nama Nabi nggak? Disebut nama Nabi nggak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling, atau di sini cuma menyebut dia? Iya. Kalau saya bilang ibu bermuka masam dan berpaling, ibu saya tunjuk. Dengan saya bilang seorang ibu, nggak saya sebut namanya, bermuka masam dan berpaling, mana yang lebih halus? Yang kalau saya sebut ibu fulana, engkau bermuka masam. Ya, saya sebut ibu fulana, engkau bermuka masam. Dengan saya bilang seorang ibu bermuka masam, mana yang lebih halus? Seorang ibu. Lihat bagaimana Allah menegur Nabi dengan teguran yang lembut. Orang ketiga yang disebut. Yang disebut orang ketiga. Dia tidak menyebutkan engkau bermuka masam. Allah tidak menyebut abasta wa tawallaita, engkau bermuka masam, enggak begitu. Tapi dia bermuka masam, dia berpaling. Nah, makanya salah satu cara kita kalau menegur orang itu tidak perlu nyebut nama. Ya. Kenapa si fulan suka begini, suka begitu? Si fulan. Ya, tidak perlu sebut nama. Nah, Allah menegur Nabi Muhammad dengan menggunakan orang ketiga. Dia bermuka masam, berpaling. Di sini agak indah, Bu. Si fulan keluar dari pintu A, si fulana keluar dari pintu B. Salahnya apa, Bu? Ada salah nggak? Ada yang salah nggak? Ibu sebelah sini keluar di pintu kanan, ibu sana keluar sebelah kiri. Ada dosa nggak? Nggak ada dosa. Ini ayat ini juga sebenarnya halus banget. Allah mengabarkan dia bermuka masam dan berpaling. Dan nggak ada perintah kan? Kecuali kalau ada perintah, senyumlah, silakan. Lalu saya nggak senyum, maka dosa saya. Makanya dia mengatakan ini tidak menunjukkan Nabi melakukan dosa, karena tidak ada perintah di sini kan? Cuma mengabarkan Nabi bermuka masam dan berpaling. Ya. Kalau saya bilang ibu keluar ruangan ini, ibu anu masuk ruangan ini, apa dosa yang dilanggar? Nggak ada kan? Ya nggak ada kan? Kecuali kalau saya sebut pelanggaran ibu. Ini cuma berita dia keluar, dia masuk, atau dia bermuka masam, dia berpaling. Apa salahnya? Ini ulama mengatakan Nabi nggak salah. Nah, kenapa Nabi bermuka masam? Tadi sudah saya jelaskan. Anja'ahul a'ma.
ketika datang kepadanya a'ma. Siapa dia? Apa arti a'ma? Orang buta. Nggak disebutkan namanya? Namanya disebut nggak? Namanya disebut atau tidak? Di ayat ini nggak disebutkan. Kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling? Karena kedatangan orang buta. Ini juga memuliakan orang buta. Ya Rasulullah, kalau dia nyerobot gitu, maklumilah dia kan buta. Gitu. Jadi kalau ada orang punya kekurangan secara fisik, kekurangan ini, kekurangan itu, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan, ya nyerobot lah, tiba-tiba berisik lah, kira-kira gitu. Ya, tiba-tiba bikin gaduh lah. Ya, ketika ada punya orang kekurangan, engkau mestinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau maklumi, memang dia buta kok. Jadi dia nggak tahu kalau engkau sedang beraudensi, sedang berdakwah. Dia nggak tahu, orang dia nggak ngelihat. Makanya kenapa yang disebut di sini a'ma, bukan nama sahabat ini. Kalau sebab turunnya memang sudah jelas, kasusnya adalah Abdullah bin Umi Maktum, tapi ayatnya kan tidak menyebut nama. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memuliakan orang yang buta. Engkau berpaling, engkau bermuka masam karena datang orang yang buta kepadamu. Mestinya tidak usah bermuka masam Muhammad, tidak usah berpaling. Kenapa? Tuh dia kan nggak tahu kalau engkau sedang punya urusan, dia buta. Gitu. Yang kedua, ini juga memuliakan orang buta. Apa? Kalau ada orang yang mendengarkan pengajian, di sini ada orang yang tidak buta, di sini ada orang yang buta, mestinya perlakuan ustadz harus lebih care, lebih peduli kepada yang mana? Halo? Kepada yang punya kebutuhan khusus. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu ada shadow teacher. Nah, kan gitu. Ini pertama maklumilah lah kalau dia salah karena dia buta. Yang kedua justru karena dia buta itulah mestinya engkau perlakukan dia lebih dulu, lebih diutamakan, ya kan? Biasanya kan gitu, lebih diutamakan yang punya kebutuhan khusus, lebih diutamakan. Seperti itu ajarannya. Oke, Nabi bermuka masam dan berpaling kepada orang buta. Kira-kira orang butanya tahu nggak Nabi bermuka masam? Tahu nggak? Nggak tahu. Berarti ngaruh nggak sih sebenarnya? Bermuka masam sama orang buta? Ngaruh nggak sama si orang buta itu? Nggak ngaruh. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin kembali fokus kepada ini. Nabi itu ditegur oleh Allah dengan kita ditegur oleh Allah tuh beda. Contohnya gini, ibu punya anak terlalu rajin belajar, sampai tidurnya kurang, badannya mulai kurus karena kurang makan, terlalu sering belajar. Kira-kira ibu tegur nggak? Ibu tegur nggak? Hah? Ibu tegur. Anak kita yang satu lagi kurang belajar. Waktunya belajar, malah dia nggak belajar, main game, hanya main gadget aja. Ibu tegur. Sama-sama dimarahin dua-duanya. Iya kan? Betul nggak? Tapi marah ibu kepada anak yang nomor 1 tadi dengan anak yang nomor 2 tadi sama nggak? Sama tidak? Hah? Sama nggak kedudukannya? Beda kan? Kalau yang pertama tadi ditegur karena apa?
Ini anak kita ini jamnya tidur malah nggak tidur, masih baca aja ya, tidur. Iya Bi, pas kita intip masih aja baca buku dia. Marahin nggak? Marahin nggak? Marahin. Yang satu nggak belajar, dimarahin juga. Sama nggak nilainya ini marahnya? Maksudnya kedudukan marah kita dengan ini peruntukannya sama nggak? Beda. Nah marahnya Allah kepada Nabi itu seperti marahnya kita kepada anak kita yang nomor 1 tadi. Nyambung nggak nih? Suami ibu terlalu cari duitnya buat ibu, terlalu banget gitu. Pokoknya pengen membahagiakan ibu sampai lupa istirahat. Ibu marah nggak? Enggak ya, soalnya duitnya banyak. Itu urusan duit, Ustaz nggak marah saya kalau urusan duit. Suami nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya transfer Ustaz. Ada istri yang begitu ya. Nyambung nggak nih? Saya kasih contoh lagi yang tadi ya, saya ulang lagi ya. Konsentrasi. Anak kita belajarnya tuh terlalu rajin. Main nggak pernah sama temennya, ya kan gitu. Tidurnya kurang. Sabtu Minggu masih aja belajar. Nah kita melihat anak kita yang terlalu seperti itu sampai badannya kurus, kita tegur nggak? Tegur. Nah anak kita yang lain malah males belajar, kita tegur juga nggak? Kita tegur. Nah, dari kalau kita lihat kedua teguran ini sama nggak sih teguran kita sama yang anak kita yang terlalu rajin dengannya? Beda kan? Teguran kita yang pertama tadi itu tidak menunjukkan sebenarnya bobroknya anak kita itu, ya kan? Justru menunjukkan anak kita itu sangat berkualitas sampai kita perlu terlalu berkualitas sampai perlu kita tegur. Nabi ini terlalu bersemangat untuk kemajuan dakwah kan, sampai beliau mikir datang dakwah kepada tokoh-tokoh itu, kepada orang-orang kafir Quraisy itu yang punya pengikut banyak itu. Nabi begitu bersemangat sampai Nabi datang. Nih saya lagi ngajar nih ya. Ibu-ibu nanya sama saya. Tiba-tiba istri saya nanya di sini. Nanya. Istri saya datang. Lalu saya bilang, nanti aja di rumah aja. Ibu silakan. Saya berpaling dari istri saya. Bukan berpaling hati maksudnya ya. Nanti aja. Misalkan dia datang nih. Nanti aja nanyanya. Saya fokus kepada ibu-ibu di sini. Apakah kelakuan saya ini buruk? Bu. Halo, kenapa? Kenapa? Iya, karena istri saya mah di rumah juga bisa dia kan, mau berapa jam kan gitu kan? Bisa, oke? Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini sebenarnya orangnya sudah beriman belum? Sudah, Bu. Dia sudah beriman. Dia cuma ingin ya kayak ibu-ibu datang ke rumah ustazah siapa gitu ya, gitu. Ada orang kafir yang memang datang juga. Nah, kira-kira mestinya bagi seorang daiyah logikanya mana yang lebih diutamakan? Ente kan kapan-kapan ketemuan di pengajian setiap hari kan gitu. Orang kafir nih kesempatan nih buat dakwah nih. Paham? Ibu nyambungan nih. Tadi saya cuekin istri saya waktu dia bertanya. Nanti aja ya sebenarnya. Silakan Bu, ibu bertanya. Kelakuan saya seperti itu buruk atau baik? Logikanya. Baik, kenapa? Nah iya gitu. Begitu juga yang dilakukan Nabi bermuka masam. Abdullah bin Umi Maktum kan juga ketemu lagi di majelis taklim. Gitu kan. Ini orang kafir jarang-jarang nih punya kesempatan untuk mau mereka dengerin omongan saya aja mau gitu. Ini jarang-jarang kesempatan. Mau ya nanti aja lah Abdullah, kira-kira gitu.
Walaupun Nabi tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi kan logikanya seperti itu. Betul nggak? Maka Nabi ini ditegur oleh Allah karena saking bersemangatnya. Kan ada orang tegur saking kurang semangat. Ada orang yang ditegur karena terlalu bersemangat. Nah, Nabi ini versi yang terlalu bersemangat. Sudah nyambung. Ada anak yang kita tegur karena dia kurang rajin. Ada anak kita yang kita tegur karena dia terlalu rajin. Beda bobotnya. Gimana ibu-ibu? Sudah nyambung ayat ini? Jangan sampai waktu ibu abasa wa tawalla justru terbayang Nabi ini, Nabi aja bisa salah. Jangan sampai begitu maksud saya. Apalagi gue, bukan begitu. Justru abasa wa tawalla, mulia sekali ya Nabi ini. Ya kan? Sampai dia betul-betul berdakwah, ingin memberikan petunjuk kepada tokoh-tokoh itu, gitu. Sampai dia berpikir kapan-kapan sajalah yang udah beriman mah, gitu ya. Nanti kan bisa di majelis yang bisa kita bertemu rutin. Mulia sekali Nabi Muhammad ini. Oke. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Renungan lain dari ayat ini adalah ini kira-kira kita tahu, sahabat tahu ayat ini, teguran ayat ini dari siapa? Sahabat tahu ayat abasa ini dari siapa sumbernya? Padahal ini negur siapa? Negur siapa? Negur siapa? Rasulullah. Ya berarti Nabi Muhammad itu jujur nggak? Jujur nggak? Untung yang jadi Nabi beliau, bukan saya. Kalau saya yang jadi Nabi, ayat ini saya korupsi, Bu. Jelekin saya nih enggak, gitu kan? Enggak saya sampaikan deh ke umat, kenapa? Ini negor saya nih masalahnya nih, ya kan? Karena peluang untuk menyembunyikan ayat ini besar sekali. Kenapa? Karena bermuka masam kepada orang buta. Orang butanya nggak ngeh kalau Nabi Muhammad ini bermuka masam, nggak ngeh. Jadi ini betul-betul yang diketahui cuma oleh Nabi dan oleh Allah. Jadi kalau Nabi ingin menyembunyikan ayat, ingin korupsi ayat, ayat ini nggak disampaikan. Tapi Nabi justru sampaikan. Ini menunjukkan bahwa urusan wahyu turun dan tidak turun itu bukan urusan Nabi, tapi itu urusan Allah. Abasa wa tawalla. Ibu tahu kisah istrinya baginda Rasulullah SAW dituduh selingkuh? Tahu? Tahu nggak itu? Di surat apa itu? Kisahnya terkenal dengan hadithul ifki. Ya. Cerita Bunda Aisyah dituduh selingkuh. Kasus Nabi bermuka masam langsung turun ayat. Iya kan? Abasa wa tawalla. Waktu kasus istri beliau dituduh selingkuh, langsung turun ayat gak? Langsung saat itu juga. Enak banget kalau langsung saat itu. Itu kalau tidak salah 40 hari. Kalau nggak salah, saya lupa. Yang jelas lebih dari 1 bulan. Itu nggak turun-turun wahyu. Nabi yakin 100% kalau istrinya itu tidak melakukan. Tapi gosip segala macam udah nyebar. Nggak tahu sosmednya pakai apa kalau dulu ya. Udah nyebar. Kalau aib itu kan gampang nyebar ya Bu ya. Kalau kebaikan susah nyebarnya.
Udah nyebar. Jadi kalau Nabi mengatakan tidak pun, apa bukti bahwa tidak pun Nabi nggak pegang? Jadi Nabi diam. Abu Bakar radhiyallahu an, ayahnya Bunda Aisyah diam, nggak bisa, karena berita udah nyebar, udah jadi fitnah keluarganya Nabi. Jadi kalau keluarganya ulama difitnah, ya wajar lah. Nabi aja tidak lepas dari fitnah. Kenapa? Karena memang target orang-orang kafir itu memfitnah tokoh-tokoh supaya umat ini tidak lagi punya panutan. Makanya dibidik tuh tokoh-tokoh, kalau perlu dijebak. Ya, semoga Allah menyelamatkan para alim ulama kita, para asatid dan ustazah kita semuanya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka memang dibidik, Bu. Kalau mereka hancur, umat nggak punya panutan lagi. Ini kalau wahyu itu, kira-kira kalau Nabi korupsi ayat, ngarang-ngarang ayat, Nabi bisa ngarang ayat loh Bu ini. Tapi 40 hari, waduh, berita itu nyebar. Nah kalau wahyu itu bersumber dari Nabi, mestinya Nabi ngarang ayat aja gitu, cepat-cepat gitu. Istriku bebas, ya turun ngarang ayat gitu. Tapi selama 40 hari itu enggak turun ayat. Baru kemudian turun ayat yang menyatakan kebebasan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa Quran itu Bu, turunnya itu bukan timingnya, itu bukan mau-maunya Nabi. Bukan asal Nabi kepengen turun, enggak bisa. Bukan ngikuti selera Nabi, bukan. Itu hak otoritas Allah sepenuhnya. Maka kalau seandainya wahyu itu adalah urusan Nabi, ada fitnah kepada keluarganya, langsung Nabi ngarang ayat, langsung minta turun ayat ya Allah, langsung, sehingga clear masalah. Tapi ini berlarut sampai betul-betul berita itu tersebar kemana-mana. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sebenarnya saya lebih enak ngelihat kitab saya itu, cuma kadang-kadang ibu keburu ngantuk, saya lagi baca kitabnya. Jadi sesuai yang sudah saya hafal aja dari kitab yang saya punya. Ada pesan penting di sini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Makanya kenapa di sini tidak disebut nama sahabatnya siapa? Pokoknya datang orang buta. Ini artinya kita jangan sampai berdakwah itu meremehkan orang-orang yang secara fisik atau secara ekonomi lebih rendah dari kita. Ini pesannya kepada kita. Kepada kita pesannya ini. Kepada Ustadz. Ini, Ustadz, kalau diundang jangan milih-milih ya, gitu. Jangan sampai kalau yang ngundang orang kaya, Ustadz responnya cepat, jawab WA-nya cepat, ya, selalu sedia waktu, kapan gitu. Tapi giliran orang-orang yang ekonominya lemah, ya, orang-orang miskin, orang-orang duafa, ke musola kecil mungkin, diundang selalu menghindar. Di WA nggak pernah respon. Ini pesannya. Karena ini tidak disebut nama Nabi dan tidak juga menyebut si buta ini siapa. Tak disebut di Qur'annya. Kenapa? Karena itu berarti ini kejadiannya akan pesannya untuk kita semua, bukan cuma buat Nabi. Makanya mengapa di sini tidak menyebut Nabi dari sisi redaksi asli Qur'annya. Ya, cuma walaupun sebab turunnya jelas, tapi redaksi Qur'annya tidak menyebut tokohnya. Dia bermuka masam dan berpaling karena kedatangan orang buta. Siapa orang butanya tidak disebut.
Siapa yang berbuka masamnya tidak disebut. Kenapa? Karena ini ayat ini berlaku untuk umatnya juga. Kalau ada yang datang kepadamu, meskipun dia orang miskin, meskipun dia secara fisik tidak sempurna, kamu jangan sampai engkau remehkan dia. Jangan sampai kalau orang kaya datang engkau sambut dia. Sekaligus jangan juga suuzon kepada ustaz. Nah, kan Nabi tadi kenapa berpaling dari yang buta? Alasannya apa tadi? Terlalu apa? Terlalu apa, Bu? Bersemangat mencapai target dakwah. Nabi tadi sedang mendakwai siapa? Tokoh. Harapannya gimana? Kalau tokoh ini masuk Islam, di bawahnya masuk Islam. Terlalu bersemangat. Artinya karena terlalu bersemangat itu sampai tadi mengabaikan yang lain nanti kapan-kapan lah kira-kira itu. Kalau ini wah, ini luar biasa nih kalau tokoh ini. Nah juga jangan terlalu suuzon kepada ustadz. Ustadz Anu diundang di kita nggak pernah mau ya. Tapi kalau diundang di TV misalkan gitu ya. Kalau diundang di bla 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 yang tempat mewah kok mau. Pesan kepada ustadznya jangan pilih-pilih. Itu pesannya kepada ustadznya. Pesan kepada jamaah jangan suuzon. Boleh jadi ustadz itu punya target dakwah yang lebih apa? Lebih mempercepat perkembangan dakwah. Gitu. Sudah nyambung pesannya? Pesannya sudah nyambung, Bu? Ya. Kalau kita seorang dai, pesannya apa? Jangan pilih-pilih. Jangan mengutamakan yang kaya, yang banyak duit, tokoh. Ada yang mengundang saya pernah, Ustaz. Dia pinter dia. Enggak bilang mengundang saya dulu, Ustaz. Saya ada acara nih, Ustaz. Yang datang toko ini, bahkan dia posting itu foto-foto tokonya. Kalau Ustaz kita masukin juga di sini gimana, Ustaz? Gimana tuh? Saya misalkan sudah ada komitmen di tempat yang lain, gimana, Ustaz? Kan menggoda juga ya, bisa duduk selfie sama tokoh kan? Betul nggak? Pinter dia. Ustaz kita ada acara nih, kita ngundang wali kota Tangerang Selatan, terus siapalah gitu ya. Ya sebut. Ini fotonya nih Ustaz. Kalau Ustaz kita masukin juga di sini gimana Ustaz? Ada waktu? Nah, saya bilang orang ini pinter banget nih cara ngundangnya nih. Padahal saya sudah ada komitmen. Nah, coba berpikir nggak saya tuh? Izin ke sini, izin ke sini, izin ke sini. Padahal udah ada komitmen saya tuh. Maka ayat ini menegur saya. Kamu udah ada komitmen, jangan mentang-mentang ada siapa? Toko-toko atau Bu Airin dan seterusnya. Kamu tinggalkan yang udah ada komitmen tadi, dia udah susah payah. Jangan. Nah, jamaah pun kalau melihat ustadz yang ke situ memilih karena ada acara itu, jangan suuzon juga. Siapa tahu alasan bukan sekedar alasan amplop, tapi alasan strategis. Nah ini kira-kira pesannya seperti itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu. Enak kalau sudah hafal, enak Ibu. Juz sama nafsirinnya. Sudah tinggal nyambungin. Wa ma yudrika. Apa terjemahnya di situ, Bu? Iya. Kamu tahu nggak? Gitu. Kamu boleh jadi tahu, boleh jadi tidak. Ya. Siapa tahu dia datang kepadamu, wa ma yudrika la'allahu yatazakka. Dia datang itu untuk
tazkiyatun nufus. Dia yang datang kepadamu. Sementara orang tokoh-tokoh tadi yang datang siapa? Engkau datang kepada mereka. Kalau yang buta ini dia datang. Subhanallah. Ini kalau kita ini sama-sama datang, alhamdulillahnya Bu. Ustadznya datang, ibu-ibu datang. Jadi fair kita ya, Bu. Ada juga jamaah taklim saya di rumah itu, ibu-ibu. Ya datang memang sebulan sekali datang ke rumah. Berarti perlakuan saya mana harus sama kira-kira ya, sama ibu-ibu sini atau beda dengan yang datang ke rumah saya? Mana yang lebih bersemangat? Ustadz yang datangin atau ibu yang mendatangin? Ini yang datang kepadamu a'ma, orang yang buta. Kalau tokoh-tokoh tadi kamu yang datangin. Dan mereka pun menolak. Ending dari kisah Nabi Muhammad dakwah kepada tokoh-tokoh tadi adalah mereka menolak dakwah Nabi. Makanya kita teringat firman Allah dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu melampaui batas, sombong, ya. Sewenang-wenang. Kapan? An ra'ahus tagna. Ketika dia merasa kaya, ya merasa memiliki harta, kedudukan, jabatan, ya ini bisa membuat dia kemudian ya tegah, tidak mau di jalan yang benar, tidak mau menerima kebenaran. Apalagi pas Nabi berdakwah datang al-a'ma tadi. Pengikutmu tuh Bilal, paling pengikutmu itu ya orang buta ini, orang-orang miskin. Ngapain saya ikut? Kalau saya ikut sama berarti saya dengan mereka. Hati-hati. Kekayaan itu memiliki manfaat dan memiliki bahaya. Kemiskinan itu memiliki manfaat dan memiliki bahaya. Setuju nggak? Miskin itu ada manfaatnya? Ada bahayanya? Ada, nggak bisa jalan-jalan nih, nggak bisa kuliner. Tapi manfaatnya apa? Bisa dikit-dikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, betul. Kalau kaya, terlena dengan kekayaan, merasa tidak perlu bertuhan lagi. Mereka menolak dakwamu. Kalau ini datang kepadamu, mana yang mestinya kamu utamakan? Yang datang. Makanya ini sebenarnya ayat ini kayak buat saya banget deh. Ya buat kita semua. Ibu, kalau kau cari akhirat, mestinya kau utamakan yang cari, yang bersemangatnya tinggi, yang datang padamu. Meskipun dia miskin, meskipun dia orang bawah, tapi dia datang kepadamu. Kalau kau ingin akhirat, kau utamakan dia. Jangan karena kedudukan dan harta, kau utamakan dia. Kenapa? Boleh jadi orang kaya bikin pengajian, Bu, bikin pengajian untuk prestis aja nih. Gue nih, rumah gue banyak pengajian nih. Gue ngundang Ustadz Anu tuh, lihat nih. Oh, nih di apa namanya? Dipoto terus diupload di Facebook nih, pengajian ini Ustadz nih di rumah gue, kan gitu. Habis itu dia lupa sama isi pengajian, ya kan? Tapi orang yang datang kepada kita ngaji, datang walaupun dia orang miskin, orang lemah, datang memang pengen ilmu, datang dia. Memang dia nggak ngasih amplop ya, memang dia nggak ngasih transport, dia datang kepada kita bertanya. Lalu ketika dia mendengarkan jawaban kita, tersentuh hatinya, ya tazakka. Lalu dia di malam hari bertaubat, beristighfar, meneteskan air mata, berubah kehidupannya, dan itu yang kekal bagimu pahala, wahai para dai, wahai para ustaz. Adapun isi amplop itu, berapapun amplopnya, itu sia-sia, dan orang yang tadi kau ajari dia nggak ngaruh ke dalam hatinya karena dia bukan orang yang ambisius untuk cari ilmu.
Adapun orang yang betul-betul datang kepada memang ingin cari akhirat. Dan ketika dia berubah, pahalamu besar buat dia. Sudah ya? Makanya luar biasa nih ibu-ibu ini. Pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan saya dapat pahala ya. Jadi ibu-ibu kalau apa pesan yang saya sampaikan tiba-tiba tersentuh di rumah, kemudian dia renungi lagi sampai menetes air mata, akhirnya keluarganya lebih sakinah, kan saya kebagian akhiratnya kan gitu. Kalau sekedar ndakwain orang punya hanya sekedar prestis ya, untuk image aja gitu, itu cuma dapat dunia. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Oke. Ibu, sebelum lanjut lebih dalam, tadi teguran kepada Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzak. Sekali lagi berarti Nabi ini ada ruang kecil salah ya Bu. Betul? Dan setelah salah dikoreksi langsung turun wahyu. Ya. Nah, berarti ada ruang ijtihad. Ruang apa? Ijtihad. Tahu ijtihad? Ijtihad itu kalau nggak ada nasnya, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, maka para ulama berijtihad. Ini gimana nih ya? Ini kan zaman Nabi nggak ada nih, ya, gitu. Para pakar ulama yang kredibel, mereka berusaha memecahkan satu masalah yang tak terjadi pada zaman Nabi, tak ada nas Qur'annya, tak ada sunnahnya. Kira-kira yang mirip dengan kasus ini zaman Nabi apa sih? Gitu kan? Ada analogi kan gitu. Kemudian ada maslahat-maslahat pertimbangan, maka itulah yang disebut dengan ijtihad. Yang namanya ijtihad itu perkara yang tak ada nasnya. Karena sesuatu yang sudah ada nasnya, tidak perlu ada ijtihad. Dan yang melakukan ijtihad itu bukan sembarang orang, tapi memang ulama. Oke? Nah, Nabi kalau setiap yang terjadi pada Nabi itu selalu ada ruangnya wahyu aja, nah dikasih ruang kecil, berarti Nabi nggak pernah salah dong, ya kan? Betul? Oke? Kalau Nabi itu selalu dibimbing wahyu terus, nggak ada satu ruang kecil yang Nabi itu dihalangi dari wahyu, maka Nabi itu nggak mungkin salah. Tapi ternyata Allah menyisikan ruang kecil yang wahyu tak diturunkan saat ini. Contohnya apa? Dalam perang Badar kalau tidak salah, Nabi meletakkan posisi pasukan di suatu lokasi. Sahabat tanya, ini ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya Rasulullah, ini Nabi menempatkan kami di sini pasukan ini wahyu atau musyawarah atau ijtihad? Ini wahyu atau ijtihad? Karena kalau ada wahyu perlu ijtihad nggak? Kalau ada nas perlu ijtihad nggak? Nggak perlu. Masalahnya A, nasnya A, berapa perlu ijtihad sudah? Kata Nabi, ini bukan wahyu nih, ini strategi perang aja. Ada ruang kecil yang Allah sisakan. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, kayaknya kalau ini strategi perang, ini bukan wahyu ya.
Ini kayaknya nggak tepat di sini, nggak tepat di sini ya Rasulullah, nggak tepat di sini. Lalu apa? Bagaimana menurutmu sebaiknya? Bukan di sini, di tempat itu. Lalu Rasulullah SAW, jamaah, kemudian membatalkan, menganulir pendapat beliau untuk mengikuti pendapat sahabat ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita itu jangan menolak nasihat. Jangan menolak pendapat orang. Jangan setiap pendapat orang itu kita bantah, kita kritisi terus pendapat orang untuk kita. Orang ngasih masukan ke kita, itu jangan kita selalu menolak ya masukan orang itu. Ini buktinya Nabi loh, diberi masukan, lihat adabnya, lewat ketawaduan beliau. Nabi nggak pernah bilang, nih gue Nabi nih, ente siapa sih gitu. Kadang-kadang suami kita juga nih, suami mau udah ngaji, baru ngaji kan mama, udah nasihatin aku, kan gitu. Nabi Muhammad SAW, Nabi, ketika diberikan masukan, beliau justru mengikuti pendapat sahabat ini. Pelajarannya apa? Janganlah menjadi orang yang tidak mau menerima masukan dan kritikan. Tawaduklah. Yang kedua, jangan pernah kalau sudah tahu salah dan orang lain yang mengatakan itu salah, semua orang bilang salah, lalu kita jaga gengsi, tetap berada di kesalahan itu. Mestinya kalau kita sudah tahu salah, dengan apa-apa saya akui saya salah, saya minta maaf, ini pendapat saya yang lama salah, saya ikuti pendapat yang benar itu. Sudah? Halo? Jangan salah dua kali, jangan masuk lubang 2 kali, jangan mau dibohongin 2 kali. Kok jadi senyum-senyum begini? Saya kan nggak nyebut apa-apa. Sensitif kelihatannya nih. Oke. Udah banyak ya pelajarannya? Pelajaran udah banyak? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau orang yang datang ini, yang buta ini, yadhakkar, ingin mengambil pelajaran, fatanfa'ahu dzikra, lalu bermanfaat baginya pelajaran itu. Perhatikan ini, ada 2 berarti kemungkinan yang dilakukan oleh orang yang datang tadi. Dia datang dalam rangka tazkiyah, atau dia datang untuk ngambil pelajaran. Nah, jadi ibu juga sama nih, datang ke majelis taklim ini. Kalau menurut ayat ini tujuannya kemungkinan 2. Ya. La'allahu yazakka au yadzakkar. Ini. Yazakka, yadzakkar. Bedanya apa? Yazakka ini lebih kepada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pensucian diri. Yazakka. Apa yang
membuat kamu tahu? Jangan-jangan kamu nggak tahu kalau dia datang itu untuk tazkiyah loh. Datang kepadamu jauh-jauh orang buta tadi. Untuk yazakka, untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Atau dia ingin ngambil pelajaran. Pelajaran yang ingin dia lakukan, ya, yang ingin diamalkan. Dan yang menarik, ayat ini menggabungkan dua metode dalam Islam, yaitu tahalli qabla tahalli. Mengedepankan pembersihan sebelum penghiasan. Ya. Tahalli qabla tahalli. Ini tahalli, kha, tahalli. Kalau yang di bawah ini ha, tahalli. Ini berarti Abdullah bin Umi Maktum ini boleh jadi datang, dia ingin tahalli, mengosongkan jiwanya dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang penyakit hati. Tazkiyatun nufus, tahalli namanya, tahalli. Itu dalam metode tazkiyatun nufus ada tahalli, pembersihan, pensucian dari yang buruk-buruk. Yang kedua, tahalli, penghiasan, pengisian atau penghiasan. Kalau piring tadi dibersihin, setelah piring dibersih diisi. Paham? Kalau ibu tauhid, pertama dibersihkan dari selain Allah, la ilaha, itu namanya tahalli. Paham insyaallah? Paham bu? Kalau paham bilang paham atau ngangguk kalau nggak mau suara. Paham? Kalau nggak mau jawab paham, ngangguk aja. Paham atau tidak paham? Paham. Tahalli, la ilaha itu tahalli. Ibu bersihkan selain Allah dari hati ibu, tahalli. Ketika ibu bilang illallah, itu ibu tahalli. Sudah nyambung? Nah, datang ke pengajian tahalli. Saya ingin membersihkan diri saya dari hal-hal yang negatif, penyakit, suka dengki, suka iri, suka sombong, suka ria. Saya ingin tahalli. Selain itu, mudah-mudahan ada bekal-bekal yang ingin saya bisa bertahalli. Ya. Tahallinya dengan apa? Ya dengan perbuatan-perbuatan baik yang ibu dapatkan dari ceramah. Ini menggabungkan. Jadi manfaat pengajian itu selain dia tahalli, dia tahalli. Kalau ibu mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang baru dalam artian yang bisa ibu amalkan, ibu bisa kemudian membersihkan hati ibu dari hal-hal yang tercela. Nah, itu namanya yatazakka. Yang kedua, yadzakkar. Ya. Makanya ada kata mudzakarah, ya, mudzakarah. Ya, ada tazkirah, ya. Dari kata zikir ada zikrah, ya. Zikir itu tahalli atau tahalli. Zikir. Maaf, kalau ibu biasa pakai make up, ibu bersih-bersih dulu ya. Ibu sebelum pakai make up bersih-bersih dulu. Ini saya biasa melihat istri saya gitu. Pakai apa? Pakai ada yang pokoknya bersih-bersih dulu, ya kan? Udah bersih baru pakai apa lah gitu. Nah, bersih-bersih itu namanya tahalli. Tahalli ini tahalli, bersih-bersih. Lalu ketika ibu udah pakai bedakan dan macam-macamnya itu namanya apa? Tahalli. Termasuk ibu pakai cincin. Sini juga. Itu namanya apa?
tahalli. Takhalli dulu baru tahalli. Paham ya? Beda titik doang. Takhalli dengan tahalli. Makanya perhiasan bahasa Arabnya hilyah. Hilyah itu perhiasan. Hilyatul aulia, kan ada orang namanya kan gitu. Perhiasan para wali. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Siapa tahu dia datang kepada itu Muhammad untuk tazkiyah, takhalli, atau untuk ya tadzakkar, ya, tazkirah, untuk tahalli. Dan siapa tahu justru ya kebaikan itu justru datang dari orang yang tidak kita duga. Subhanallah. Saya maaf ya Bu, kadang-kadang kan kalau yang tidak semua kan saya ngeh dengan ibu-ibu di sini kalau ketemu di jalan tuh nggak semua saya ngeh. Atau pengajian bapak-bapak di tempat saya nggak semua saya ngeh kan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang duduk di sini. Saya nggak semua ngeh. Itu kadang-kadang ada orang yang WA ke saya. Ustadz, saya tersentuh banget deh waktu Ustadz kajian tafsir Anu. Itu Ustadz titik balik saya Ustadz. Itu yang membuat saya ayat yang itu tuh berkesan banget sama saya. Bapak pengajian di mana ya? Nah itu artinya apa Bu? Saya kan tidak tahu yang akan berdampak tausiah saya ini dari sekian yang datang ini kepada siapa? Yang betul-betul chemistry, yang betul-betul apa namanya? Beresonansi. Kadang-kadang ada orang sedang berkasus, tema saya ini pas dengan kasus dia, ya kan? Bisa terjadi nggak? Ada orang nggak jadi bercerai gara-gara dengar tausiah saya. Nah, saya kan nggak tahu kalau dia ada problem rumah tangga. Tapi tema saya sedang bicara rumah tangga. Lalu dia setelah itu nggak tahu dapat dari mana WA saya Ustaz. Alhamdulillah setelah dengar tausiah Ustaz, saya rumah tangga saya jauh lebih baik Ustaz. Saya ngambil yang poin nomor sekian itu Ustaz sebagai tipsnya. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah meremehkan orang-orang itu. Jangan melihat casing. Jangan sampai kita membeda-bedakan karena kita tidak tahu kebaikan itu yang mana gitu. Yang akan berdampak baik dari tausiah kepada siapa. Kita nggak tahu. Sudah ya? Wa ma 'alaika alla yazakka abasa wa tawalla an jahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa'ahul dzikra. Terus amma man istaghna. Adapun orang-orang yang istaghna. Istaghna ini menunjukkan mereka ini istaghna itu dari kata goni artinya. Goni artinya apa? Kaya. Kalau orang kaya itu butuh nggak dia? Butuh nggak? Bu, ini susah ya pertanyaan saya. Perasaan nggak ada yang susah deh. Dari tadi susah ngerespon gitu. Ghani artinya apa Bu? Kaya. Kalau orang kaya itu butuh nggak sih sebenarnya? Ghani itu artinya kaya. Orang kaya itu orang yang paling sedikit kebutuhannya kan? Paham ya? Berarti orang yang terlalu banyak kebutuhannya orang miskin. Kenapa orang kaya kebutuhannya sedikit? Karena sudah terpenuhi, tidak butuh orang lain. Maka kalau ibu tidak terlalu banyak butuh sama orang lain, ibu orang kaya. Paham insyaallah? Ibu tidak butuh pinjam duit sama orang, ya kan?
Tak butuh apa? Tak butuh pinjam mobil orang, tak butuh pinjam apapun. Ibu terpenuhi. Berarti ibu kaya. Tapi kalau kita bawain tas butuh orang bawain tas, bawain sepatu butuh orang bawain sepatu, ngepel rumah butuh orang yang ngepelin rumah. Berarti banyak sekali kebutuhan kita, ibu. Halo, hati-hati substansi. Nah, apa sih yang saya sampaikan? Nah, orang yang kaya itu orang yang minim sekali kebutuhannya kepada yang lain, ya kan? Karena sudah terpenuhi, minim kebutuhannya. Karena sudah tercukupi, oke, paham. Makanya dia ada bahayanya, bahaya. Sampai dia seolah-olah nggak butuh Tuhan. Itu bahayanya kaya. Manfaatnya banyak, ya, gitu ya. Jangan salah paham. Nanti seolah-olah saya menggiring. Jadi lo orang miskin gitu, enggak ya. Paham misalnya? Nah, maka orang-orang yang Nabi datangin itu adalah orang-orang yang saat itu kaya, tokoh-tokoh. Makanya mereka kalau nggak didatengin, nggak pernah nyari petunjuk Tuhan itu. Ya nggak pernah butuh apa ya. Saya kalau sakit duit ada. Terus sekarang ini saya udah dijamin asuransi A, asuransi B. Apa coba ya kan? Saya sudah nggak butuh Tuhan. Nggak butuh saya pengajian. Ya, nggak butuh ini. Itu bisa seperti itu ya. Maka dari kata Ghani ini istaghna. Ini huruf yang lain itu pertama istaghna, artinya kesombongan karena sudah merasa tercukupi. Sampai kamu perlu datang kepada mereka baru mereka mau dengar. Itu pun belum tentu mereka terima. Wa amma man istaghna fa antalahu tasadda. Orang yang enggak merasa butuh dakwahmu sampai enggak pernah datangin cari hidayah, ya. Engkau malah datangin dengan sungguh-sungguh dia supaya dapat hidayah. Ya. Sebentar saya supaya ayatnya oke. Wa ma 'alaika alla yazakka. Ayat 7. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Padahal engkau kan getol banget nih ya. Datengin orang kaya, orang yang berkedudukan, pimpinan-pimpinan, supaya mereka dapat hidayah dengan harapan pengikutnya ikut nanti beriman juga. Padahal kalau mereka tidak beriman, tidak ada dosa bagimu. Jadi, ini menarik sekali. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wahai Muhammad, kalau mereka tidak yazakka, tidak beriman, tidak ingin taubat, tidak ingin mensucikan diri mereka dengan masuk Islam, wa ma 'alaika, tak ada hukuman untukmu, tak ada celaan untuk mereka beriman, mereka tidak beriman tuh tak akan menimpamu sesuatu yang negatif. Tidak akan aku siksa kau gara-gara mereka tidak beriman. Ini menarik sekali ibu-ibu. Artinya tugasmu wahai Muhammad itu cuma balag, al-balag, artinya nyampein. Tugasmu nyampein kepada siapapun tanpa pilih-pilih.
Tentu kalau ada orang yang ayat berikutnya, langsung aja kita ke ayat berikutnya biar bisa nyambung. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a, bersemangat. Jadi kata yas'a itu bukan berlari ya, orang buta gimana dia lari. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, itu berarti bersegera, bersemangat. Karena semangat itu pasti orang itu bersegera. Kalau nggak bersegera berarti kurang semangat. Betul nggak? Antusias, wa huwa yakhsha, dan dia pun motivasinya karena takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikannya. Dia datang, segera datang, cepat-cepat, sungguh-sungguh, ya, engkau abaikan. Yang orang itu adem-adem aja, engkau datang pun mereka istaghna, ya, merasa cukup, merasa seolah-olah nggak butuh. Engkau begitu semangat kepada mereka, datang. Padahal kalau mereka nggak beriman, nggak ada dosa bagimu. Karena dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu bukan urusan. Urusanmu dakwah, urusanmu menyampaikan, ya kan? Urusanmu itu mengajak. Kalau orang itu beriman atau tidak beriman, kau tidak dosa. Kita itu dosa kalau tidak menyampaikan, dosa. Kalau kita tidak ngajak itu dosa. Orang tidak beriman tidak dosa, karena itu tugas Allah. Ibu tidak mendidik anak dengan baik, ibu dosa. Anak ibu tidak baik sampai akhir hayat, itu tidak dosa ibu. Kita dapat pahala karena menyampaikan. Kalau dia dapat hidayah, berarti kita pahalanya dua, pahalanya plus. Pahala menyampaikan, pahala dia dapat hidayah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak dosa dan kita sudah dapat pahala menyampaikan. Sudah nyambung? Dokter itu dapat bayaran meskipun pasiennya tidak sembuh. Betul nggak? Ibu datang ke dokter, belum sembuh baru terima obat. Obatnya belum diminum, udah bayar belum? Pak, ke kasir dulu Pak. Administrasi. Belum sembuh. Nanti kalau udah seminggu nggak sembuh balik lagi ya. Coba bayar lagi nggak? Bayar. Dokter tetap dapat bayaran meskipun pasiennya tidak sembuh. Mengajak orang dalam kebaikan itu dapat pahala meskipun dia belum dapat hidayah. Kita nasihati anak terus, jangan putus asa karena kita dapat pahala karena kita menyampaikan. Adapun kalau dia tidak dapat hidayah sampai akhir hidupnya, kamu tidak dosa, kamu telah melakukan kewajibanmu. Ini wa ma 'alaika. Apa salahmu kalau mereka tidak dapat hidayah? Kamu nggak salah apa-apa. Musibah apa yang akan menimpamu kalau mereka dapat hidayah? Nggak ada. Lalu kenapa kamu lebih agresif ke mereka? Mengapa engkau beda-bedakan? Kira-kira gitu. Sudah ya? Wa ma 'alaika alla yazakka. Sekaligus ayat ini luar biasa ya. Berarti yang akan membuat dakwah itu berpengaruh juga, tausiah orang itu akan berpengaruh. Pertama, ibu harus yas'a. Yas'a. Mana tadi? Terus yakhsha. Karena Abdullah bin Umi Maktum itu disebut yas'a. Ja'a yas'a. Sungguh-sungguh nih. Dari kata sa'i. Bukan berarti berlari-lari kecil, yas'a bersegera berarti. Dan dia yakhsha. Baru tubuh akan bermanfaat
Ya, tausiah itu akan bermanfaat. Tausiah. Kalau ibu yas'a, yakhsha. Kenapa, Bu? Kenapa orang dulu ilmunya nempel-nempel? Hah? Karena mereka untuk datang pengajian tuh jaraknya, tempuhnya udah luar biasa. Betul nggak? Ada yas'anya. Korban waktu, korban biaya mereka untuk bisa dengar pengajian. Ngepek. Kenapa? Karena kalau kita ada yas'a, ada effort, itu kita merasa nggak boleh sia-sia. Makanya Bu, mengapa haji itu pakai biaya? Supaya kita tidak menyia-nyiakan, betul nggak? Betul nggak? Iya, bayar 30 juta umroh. Kenapa? Supaya kamu nggak menyia-nyiakan. Bayar aja, kamu masih menyia-nyiakan. Gimana nggak bayar? Kalau sholat kita sering sia-siakan, kenapa? Ntar ada lagi asar, kan itu. Besok ada lagi asar. Besok, sehingga kita nggak pernah betul-betul merasa kesempatan terakhir. Kalau yang berbiaya, anak kita coba kalau kursus bahasa Inggris, kursus apa tuh, sakit-sakit dikit nak kursus ya, gitu. Kalau yang gratisan mah di masjid pengajian ya udah kamu kayaknya perlu istirahat aja. Hati-hati, karena ada yas'a di sini, ada yas'a. Makanya di zaman now boleh jadi ilmu itu kurang begitu dihargai. Karena ibu buka YouTube dengar pengajian, ya kan Bu? Buka Facebook dengar pengajian, sana dengar pengajian, hati-hati. Makanya penting datang ke pengajian itu penting. Kenapa? Karena ada effort di situ, ada yas'anya, ada sa'inya ibu. Kalau ada ibu sa'i itu nancep. Yang instan-instan itu nggak nancep. Maka perlu ada yas'a. Kemudian yakhsha, ibu di hati ibu ini ada rasa takut. Nasihat itu bermanfaat kalau ada rasa takut di sini nih. Yakhsha, dan itu berarti menyiapkan hati. Ini effortnya, ini wadahnya, siapkan. Oke. Terakhir, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Allah. Sekali-kali jangan seperti itu wahai Muhammad. Jangan kau abaikan orang yang datang padamu untuk bertanya, untuk menuntut ilmu. Jangan. Karena engkau lebih prioritaskan orang yang kau anggap bisa berdampak hebat dalam dakwah ini. Jangan. Padahal mereka itu nggak datang padamu, kau datang kepadanya. Mestinya kau utamakan yang lebih antusias. Kau utamakan yang benar-benar niat, yang benar-benar kepengen. Jelas itu. Adapun yang mungkin mau, mungkin nggak perlu diutamakan. Tapi kalau orang yang jelas-jelas kepengen, itu yang diutamakan. Makanya ada sebagian ibu-ibu mau minta pengajian saya, Ustaz, bisa nggak pengajian saya di kompleks saya? Bisa. Ya Ustaz, hari iya, jangan. Tapi saya nggak pernah telepon tuh. Sampai dia nelpon. Kenapa? Halo, saya nggak pernah bilang jadi nggak pengajian. Enggak, saya nggak. Kenapa? Karena dia yang harus kepengen duluan. Dia harus betul-betul menyediakan waktunya, betul-betul ingin. Ustaz, kami lagi bingung nih, pengajian kita tuh mau pengajian A atau pengajian B. Maksudnya pengajiannya kajian tafsir atau kajian apa? Putuskan dulu, saya bilang. Saya nggak mau musuh, kenapa? Karena sesuatu yang kita kepengen lah yang nanti akan masuk. Kalau kita sesuatu yang kita nggak kepengen, dia nggak masuk ke ini kita. Gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau ke pengajian tuh betul-betul
tata hatinya betul-betul saya ingin. Insya Allah pulang pasti dapat. Yang saya sampaikan tadi nih, kalau ibu betul-betul kepengen, udah banyak yang didapat. Ya, banyak yang didapat. Nah, innaha tazkirah. Jangan begitu Muhammad. Kalla, jangan. Innaha tazkirah. Tazkirah dari kata yang dzakar tadi ya. Tapi tazkirah ini yang menarik, Bu. Artinya juga bisa artinya kenang-kenangan. Aneh ya? Ini tazkirah, kenang-kenangan. Saya nggak tahu kenapa tiket itu bahasa Arabnya tazkarah. Tiket pesawat, tiket apa itu namanya bahasa Arabnya tazkarah. Karena mungkin dia di situ ada kenang-kenangannya, ada tulisannya gue pernah pergi ke ini boarding pass-nya kan. Atau pengingat karena ada tulisan, saya nggak tahu. Tazkirah itu pengingat. Makanya zikir artinya mengingat. Paham insyaallah? Jadi kalau kita kembali ke kata dasar ada hubungan. Nah, makanya kenang-kenangan disebut apa? Tazkirah, karena pengingat. Pengingat apa? Kalau ibu punya foto di suatu lokasi dulu, nah, setelah beberapa tahun baru ibu tengok lagi itu foto. Nah, ini foto apa nih? Tazkirah, ya Allah, ini ingatlah ibu dulu. Itu mana ibu dulu jalan-jalannya? Terbayang kan? Artinya yang namanya tazkirah itu sesuatu yang sudah pernah, lalu kita ingat lagi. Nah, kenapa? Nah, innaha di sini ibu, innaha ini tafsirnya sungguhnya dia. Ini bisa kembali kemana Bu innaha? Kembalinya ke tadi. Kisah Umi Maktum dan Nabi tadi, sungguhnya itu adalah pengingat bagi kalian, pelajaran bagi kalian. Ya. Tapi yang paling bagus tafsirannya innaha di sini sungguhnya Quran. Kalla innaha tazkirah, haknya sungguhnya dia Al-Quran. Itu adalah tazkirah, pengingat. Apa hubungannya pengingat kenang-kenangan Quran itu adalah kenang-kenangan bagimu? Pengingat apa hubungannya? Karena yang namanya kenang-kenangan sudah ada di dalam benak kita. Betul Bu? Betul? Nyambung nih? Maka ketika ada orang yang mengingatkan sesuatu yang sudah ada di filing kita, di file di sini kita diingatkan kan, dimunculkan kembali, filenya ada, cuma perlu trigger untuk membuka file. Paham insyaallah? Ibu lewat kampung mana, pernah dulu ke situ, file yang lama kebuka kan? Ingatannya, kebuka. Aduh, saya dulu pernah di sini nih. Padahal sebelumnya nggak pernah lewat situ lagi, nggak pernah tuh kebuka filenya. Pas lewat situ, kebuka filenya. Quran itu Bu, filenya tuh udah ada di dalam hati kita. Insyaallah. Quran itu sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kata hati kita, fitrah kita, suara hati kita, suara fitrah kita. Lebih bagus suara fitrah, bukan suara hati. Kalau suara hati banyak agama yang lain yang pakai. Ya. Sudah ada di suara fitrah kita seluruh. Maka ketika kita mengingat Quran, itu berarti membuka file. Makanya beresonansi. Makanya kenapa non-muslim kadang-kadang buka Quran, dia benar-benar pelajari Quran, dia renungkan, tiba-tiba dia beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya dia men-trigger, membuka file yang sudah ada di sini. Paham insyaallah? Oke. Innaha tazkirah. Kita sampai di sini pada pertemuan bulan yang akan datang. Kita akan bahas faman syaa dzakara fi suhfi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar dan seterusnya.
Sambil dihafal ya Pak, mumpung kita belum selesai surat Abas. Ya nanti kalau ibu bisa pertemuan bulan yang akan datang udah hafal, jago bagus. Karena nggak panjang kelihatannya, berapa ayat tuh? 42 ayat. Oke, kalau one day, one ayat, satu hari satu ayat, ibu tinggal nunggu nambah 10 hari, tapi masa hafalnya cuma abasa wa tawalla, sehari doang abasa wa tawalla. Kan ini Quran tapi resep. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. 2 ayat dulu. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Nah gitu. Tiap hari. Itu aja, besok nambah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, ibu ngulangnya pakai dari abasa lagi. Hari kedua tambah yang 2. Hari ketiga ngulangnya dari abasa lagi. Jadi yang pernah dihafal duluan tuh tambah kuat. Ya, itu yakin pertemuan next time tuh ibu sudah hafal surat abasa. Tapi problemnya yas atau enggak? Kira-kira gitu tadi. Wah, menjaga yas atau enggak? Ingat loh, gara-gara handphone gadget instan begini, kita akhirnya mulai males ngapal. Ingat kalau mulai males ngapal, nih otak kita nih, daya ingatnya kurang. Nanti hari tua cepat sekali dia pikun. Banyak orang-orang yang mau menghafal Quran tuh, kemungkinan besar diselamatkan dari kepikunan. Kalaupun dia pikun dari yang lain, tapi Quran nggak pernah pikun. Coba lihat, orang yang harus pikun karena mungkin ada beberapa faktor yang lain. Tapi dia yang hafal Quran, walaupun jarang terjadi orang hafal Quran pikun. Dia pikun dari yang lain, tapi Quran nggak ada yang pikun dia. 30 juz lengkap dia bisa hafal, subhanallah. Kenapa? Sudah terinstal di dalam diri kita. Cuma perlu trigger saja sebenarnya untuk memunculkannya. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ada mic-nya, ada nggak? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya Ustadz, tadi kan tugas kita adalah menyampaikan, ya hidayah itu miliknya Allah. Tapi kalau misalnya terkadang gitu ya, seseorang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, atau misalnya seseorang itu adalah orang yang paling kita sayang. Nah, biar nggak jadi baper gitu, maksudnya kita kepengen dia tuh bisa mendapatkan hidayah, tapi ya apa daya gitu kan, kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, caranya untuk biar nggak baper dengan itu seperti apa? Yang bapernya siapa? Yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kalau orang terdekat tuh susah nggak baper. Iya kan ya? Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang nabi. Ya, contoh ketika Bunda wafatnya cucu beliau. Sebentar. Ini kisahnya ini. Beliau itu sangat sayang kepada Abu Bakar. Kata Nabi, kalau seandainya aku memilih kekasih di antara manusia, ya, maka aku akan pilih Abu Bakar. Tapi aku tidak boleh mempunyai kekasih selain Allah. Itu artinya apa? Antara perasaan sudah sangat luar biasa kepada Abu Bakar, ya,
dengan hati beliau yang tauhidnya murni, ya gitu. Jadi maka kita harus kalau pakai Quran, kalau pakai Sunnah, itu insya Allah kita akan selamat dari baper. Makanya mengapa kita perlu pakai Quran, pakai Sunnah supaya kita nggak baper. Nabi Muhammad kayak gitu. Waktu anak beliau meninggal, kan ada fenomena gerhana. Maka orang-orang bilang ini gerhana ini terjadi karena kematian ini. Dalam riwayat yang lain karena cucu beliau lahir. Ya. Jadi orang menisbahkan fenomena besar kepada keluarga beliau. Ini keluarga hebat, keluarga ini buktinya ada fenomena alam. Ini kan antara perasaan pribadi tersanjung karena dipuji, ya, dengan bertentangan antara tauhid. Tauhidnya kan nggak boleh kita menisbahkan fenomena-fenomena itu dengan kelahiran atau kematian seseorang, kan? Itu adalah tanda dari tanda keagungan dan kebesaran Allah, ya kan? Nabi malah tadi nggak, dia tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tapi dia adalah tanda dari tanda keagungan dan kebesaran Allah. Nah caranya tadi, ketika mau baper kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, insya Allah nggak baper. Nah itu caranya. Jadi Quran dan Sunnah itu membuat kita tidak ngikuti perasaan. Tidak ngikuti perasaan karena udah pakai syariat. Syariat itu membuat kita tidak pakai perasaan, tidak mengedepankan perasaan. Tapi perasaan itu dikalahkan oleh syariat. Ketika Bunda Aisyah dapat jatah malamnya dari Rasulullah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah, wah istriku, bolehkah aku malam ini berduaan sama Allah ibadah? Padahal jatahnya Bunda Aisyah. Dengarkan jawaban Bunda Aisyah, gak baper dia. Dia bilang apa? Uhibbu qurbak wa u'thiru hawak. Aku sangat senang mendekatan denganmu di malam hari ini, tapi aku lebih mengutamakan apa yang kau inginkan. Tuh, itu kan mengamalkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta aku la ahabba ilaihi, kata Nabi. Tidak beriman seorang sampai aku lebih dia cintainya dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari dirinya. Aisyah berkata, saya senangnya sih saya malam ini berduaan sama dengan, tetapi apa yang kau sukai itu lebih aku utamakan. Gak baper. Kenapa? Pakai nas, pakai Quran, pakai Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu jangan langsung ibu yang menasehati. Mungkin ada orang kedua lewat buku, lewat CD, lewat komunitas orang-orang baik dia masukkan ke situ. Itu akan lebih tidak baper. Tapi kadang-kadang baper itu bagus juga buat energi. Nah, itu kan bisa jadi tenaga juga kan, karena perasaan. Aku sayang sama Abi, makanya itu bagus juga gitu. Makanya itu kan lebih feel-nya dapat. Ngomong begini karena cinta Bi, ya, kan? Dengan bahasa ibu tentunya. Ada yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada? Kalau tidak ada? Oke, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dari ini lain, tapi saya mohon untuk penguatan saya. Saya mau nanya, mengapa kita itu sangat harus mementingkan sholat? Mengapa? Sholat, saya tadi baru dapat, sholat itu harus kita utamakan karena nanti yang dihisab pertama kali adalah sholat. Untuk menguatkan saya sholatnya masih gini, astagfirullah. Terima kasih. Luar biasa ya. Mengapa kita harus mengutamakan sholat? Karena sholat itu hubungan ibu dengan Allah. Kalau ibu mengutamakan sholat, berarti ibu mengutamakan Allah. Kalau ibu meremehkan sholat, berarti ibu meremehkan Allah. Jika Allah remeh bagi ibu, maka ibu akan diremehkan oleh Allah.
Jika ibu istimewa bagi Allah, maka ibu akan istimewakan Allah. Maka semua orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang diremehkan Allah. Maka orang-orang yang mengutamakan salat kemungkinan dia akan dilindungi dari dosa. Karena orang yang dosa sampai dia bisa berbuat dosa itu tanda bahwa harga dari orang ini telah remeh di mata Allah. Maka sekali lagi ketika kita salat dengan di luar salat, maka ingat kita ini sedang mengutamakan Allah atas di luar Allah. Itu yang harus dibuat. Nah, kalau kita mendahulukan Allah, maka kita akan didahulukan Allah. Betul ya? Tapi kalau kita mengakhirkan Allah, maka kita pun diakhirkan oleh Allah. Minta ini diakhirkan, minta itu diakhirkan, ingin itu diakhirkan. Lama saya Ustaz kok baru dikabul, kamu mengakhirkan Allah. Kalau kamu mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan. Itu kira-kira ya. Kita tutup ya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.